Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dio Sumirkan Yudanto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal struktur data soal kedua yang menggantikan uh, tugas asing kelas asinkronus pada saat ujian waktu. Nah, di sini soal kedua itu adalah namanya big integer yang idenya adalah di mana ada dua list yang berisikan integer, listnya berupa DLL, itu akan ditambahkan satu-satu elemen listnya dan akan dimasukkan ke list ketiga, kurang lebih seperti itu. Nah, kita langsung saja ke penjelasan algoritma yang telah saya buat. Pertama-tama kita masuk ke header dari big integer. Nah, di sini ada type def import type yang isinya adalah integer. Di sini saya deklarasikan variabel address yang isinya adalah pointer to element list, yang element listnya itu berupa struct yang berisikan ada info yang itu punya nilai info type, next dan pref yang tipenya adalah address yang menunjuk ke element list. Uh, ya, kalau seperti itu. Karena ini adalah DLL, jadi ada next dan pref. Nah, setelah itu ada struct DLL itu sendiri, yang DLL itu memiliki first dan last. Kalau seperti itu. Nah, setelah itu ada di line 21 sampai 26 terdapat function dan prosedur yang kita butuhkan untuk menjalani program Big Integer itu sendiri. Yang penjelasannya akan langsung saja kita masuk ke file Big INT CPP. Nah, pertama-tama kita membutuhkan uh, prosedur create list yang parameternya adalah L in out yang bertipekan DLL. Yang fungsinya adalah kita membuat suatu list kosong yang dimana nya adalah nol dan nya adalah nol. Nah, setelah itu kita membutuhkan function yang mereturnkan boolean is empty. Kita yang bertujuan ini akan mengecek apakah list dari L yang di parameter itu kosong atau tidak dan akan mereturnkan true jika kosong dan false jika tidak kosong. Nah, selanjutnya adalah prosedur print list. Ini kurang lebih algoritmanya sama seperti print list seperti biasa, yaitu kita membutuhkan variabel P yang membutuhkan address. Nah, jika pertama-tama kita akan mengecek apakah listnya itu kosong. Jika kosong, akan dioutputkan list kosong di terminal. Nah, jika tidak, maka kita akan memasukkan uh, pointer P itu di L.first. Nah, selama P tidak sama dengan nol, kita akan uh, mengoutputkan P info yang mengarah ke list yang dia tunjuk di depan. Karena dia kan dari depan ini L.first. Nah, setelah di-outputkan, dia akan pindah menggunakan line di 22 P sama dengan P next. Dia akan pindah ke list berikutnya sampai uh, nol. Kurang lebih seperti itu. Dia akan mengabulkan semua elemen list yang terdapat di L. Nah, selanjutnya kita membutuhkan prosedur insert yang parameternya adalah DL, A yang bertipekan DLL dan X yang bertipekan info type. Info type itu sendiri adalah integer. Nah, prosedur ini ngapain sih? Kurang lebih prosedur ini akan memasukkan info type X ke dalam uh, list DLL A, kurang seperti itu. Nah, karena kita tidak memiliki prosedur create list atau function create list, kita kurang lebih membutuhkan algoritma create list di line 28 sampai 31. Dan kurang lebih seperti ini. Kita membutuhkan variabel P yang berisikan address, kita allocate P di sini. Nah, kita masukkan P info itu X yang ada di parameter, dan PNX dan PPRV kita deklarasikan null. Nah, setelah itu
kita ngecek nih eh apa list A itu kosong apa enggak. Nah, kalau kosong, ya udah kita masukkan aja langsung ke listnya, yaitu A dot sama dengan P dan A dot sama dengan P yang sudah kita buat di algoritma sebelumnya. Nah, jika eh, tidak kosong atau listnya memiliki elemen list yang bisa berjumlah berapapun. Nah, kita akan memasukkan eh, elemen list yang telah kita buat sebelumnya ke depan listnya. Berarti kurang lebih ini algoritmanya merupakan insert first pada algoritma apa list DLL yang dimana pointernya pointer next ya kita akan inputkan sebagai alert first di awal list alert first-nya itu sama dengan alert first pref-nya itu sama dengan P dan alert first sama dengan P yang dimana apa uh, elemen list yang telah kita buat kan dimasukkan ke list pertama dari list A pada parameter. Nah, untuk insert list ini maksudnya adalah kita memiliki integer Y yang eh, bentuknya bisa berapapun, bisa puluhan, ratusan, bahkan sampai jutaan. Nah, kita ingin memecah, eh, misalkan kita memiliki integer Y itu ratusan. Nah, kita akan memecah, misalkan 200. Nah, kita akan memecah menjadi 200, terus dimasukkan ke list B. Nah, ide seperti apa? Jadi, eh, idenya seperti ini. While Y-nya lebih dari 0, kita akan insert, memiliki apa, insert prosedur yang telah saya jelaskan sebelumnya, insert B, terus integernya itu Y modulo 10. Jadi, kita akan memasukkan angka paling belakang terlebih dahulu ke list yang mau kita masukkan. Nah, kalau yang seperti ini, nah, setelah kita memasukkan angka paling belakang dengan apa algoritma Y modulo 10, nah Y-nya kita akan div 10 juga sehingga apa angka paling belakang itu hilang. Nah, itu akan berulang sampai Y-nya itu lebih apa sama dengan nol atau kurang kurang dari nol, kurang seperti itu. Nah, maka setelah insert list ini dijalankan akan eh, tercipta sebuah list eh, di mana elemen list itu satu-satu merepresentasikan sebuah bilangan yang telah kita inputkan di parameter yaitu integer y. Nah, selanjutnya adalah prosedur penjumlahan yang tadi saya bilang ini akan menjumlahkan list satu yang sudah ada di parameter dan list 2 dan hasil penjumlahannya itu akan dimasukkan ke list 3. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita membutuhkan dua variabel P ya. Ini yang dikatakan address. Nah, kita deklarasikan P-nya itu ada di apa list akhir dari L1 dan Q-nya itu ada di elemen list akhir pada L2. Nah, kita juga membutuhkan dua variabel jumlah dan sisa yang tertekan integer untuk mengkalkulasikan penjumlahan nantinya. Di sini saya deklarasikan jumlah itu sama dengan 0 terlebih dahulu dan bisa sama dengan 0. Nah, jadi idenya adalah ini kita menggunakan looping while P tidak sama dengan 0 atau Q tidak sama dengan 0. Nah, di sini apa kita masukkan jumlah sama dengan sisa. Jika Q-nya tidak sama dengan 0, jumlahnya itu akan dijumlahkan dengan key info yang ada di list pertama. Kalau seperti itu. Nah, setelah dijumlahkan, itu key-nya akan berpindah dari belakang sampai ke depan. Kalau seperti itu. Nah, jika
Nah, algoritma di line 61 sampai 63 kurang lebih sama seperti line 57 sampai 59. Karena ini cuma beda list doang. Nah, yang di atas ini untuk list pertama, sorry, yang di atas ini untuk list kedua, dan yang di bawah ini untuk list ke pertama. Kurang lebih seperti itu. Nah, eh, kan jumlahnya ini udah dijumlahkan gitu. Nah, selanjutnya kita insert memakai prosedur insert ke list ketiga dengan jumlah yang tadi kita kalkulasikan. Kita mau dulu dengan 10 kalau seperti itu. Nah, jika memiliki sisa jumlah yang tadi kita dapatkan itu akan di div 10. Nah, sis sisanya itu akan masuk lagi ke sini apa ke line 56 jumlah pemenang sisa. Jadi akan dikalkulasikan lagi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk line 69 dan 70 ini jika dari eh, while loop yang sudah tereksekusi masih memiliki sisa itu lebih dari nol. Nah, itu akan diinsertkan lagi di paling depan list L3 sisa tersebut. Nah, seperti itu. Nah, untuk PCPP sampai di situ penjelasan dari saya, maka kita akan langsung ke file main. Di file main, nah, kita membutuhkan bilangan satu dan bilangan dua yang kita mau menjumlahkan kedua bilangan tersebut. Yang dimana kita juga membutuhkan tiga list, yang dimana L1, L2, dan L3. Di sini kita meng-create dulu L1 dan L2-nya, dan kita inputkan terlebih dahulu bilangan satu. Nah, bilangan satu setelah diinputkan akan dimasukkan ke list menggunakan insert list di line 12. Begitupun juga bilangan kedua. Kita akan menginputkan setelah diinputkan di terminal, kita akan memasukkannya ke list kedua. Selanjutnya kita akan menggunakan prosedur penjumlahan dan hasilnya hasilnya adalah list ketiga. Jadi kita akan ngeprint list ketiga supaya nanti terlihat di terminal. Nah, kita langsung saja run uh, program tersebut kurang lebih seperti ini. Misalkan uh, 19 tambah 20. Nah, ini adalah 35 itu adalah list ketiga yang telah kita printkan. Seperti itu. Nah, kita coba lagi ke problem yang lebih sulit. Misalkan 99 tambah 99. Nah, outputnya adalah seperti ini. Nah, ini kan sisanya apa lebih dari satu yang tadi lain ini. Uh, nah, jika ini tidak ada, ini outputnya akan hanya 98. Makanya kita membutuhkan algoritma if bisa sama dengan dari nol, kita akan inputkan sisanya ke list 3 ya seperti ini. Kalau seperti itu. Nah, program ini bisa bahkan sampai ratusan ribu sampai jutaan. Misalkan kita mau menjumlahkan 150.000 ditambah dengan 50.000 misalkan. Nah, sebenarnya adalah 200.000. Nah, eh, mungkin sampai di situ saja untuk soal kedua. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah. Dan jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.